Sobat DHP, saya dengan Dr. Lely, spesialis jantung. Klinik DHP sekarang punya program baru, namanya Ngopi, Ngobrol Pintar. Tamu perdana Ngopi kali ini adalah Dr. Sarah Yunara, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo Dokter Lely, terima kasih udah diundang di acara Ngopi. Ya, terima kasih dok sudah datang ngopi di DHP kali ini. Kali ini kita akan membahas keluhan yang sering didapatkan pada pasien diabetes, yaitu polineuropati diabetes. Nah, Dokter Sarah mungkin bisa menjelaskan ke Sobat DHP, apa sih dok polineuropati diabetes itu dok? Ya, jadi polineuropati diabetes itu merupakan salah satu komplikasi yang sering banget dialami oleh penderita diabetes, apalagi penderita diabetes yang sudah menderita lama ya, udah kronis gitu, udah berapa tahun bahkan sampai puluhan tahun. Itu biasanya mereka mengeluh tangan atau kakinya terasa kesemutan, geringgingan, kebas sampai baal. Itulah yang disebut dengan polineuropati diabetes. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya geringgingan, kebal pada pasien-pasien yang gula darahnya tinggi perlu dicurigai polineuropati diabetes ya dok. Ya. Jadi kenapa diabetes ini bisa menyebabkan polineuropati dok? Ya seperti kita tahu kalau pasien diabetes kan rata-rata gulanya tinggi ya. Ya. Apalagi kalau yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Nah, kalau gulanya tinggi itu di dalam pembuluh darah dia bisa menghasilkan zat yang pada akhirnya dia akan merusak lapisan pembuluh saraf kayak gitu. Jadi kalau lapisan pembuluh saraf ini udah rusak, itu di pasien itu akan terasa manifestasinya adalah keringgingan itu tadi, kesemutan. Itu karena lapisan pembuluh darahnya rusak karena kadar gula yang berlebih. Itu tadi. Jadi dia bisa mempengaruhi saraf ya dok ya? Betul. Makanya timbul neuropati. Betul. Nah, kalau kita ngobrolin kadar gula darah yang tinggi nih dok, jadi kadar gula darah yang seberapa tinggi untuk dapat menyebabkan adanya polineuropati ini dok? Sebenarnya untuk menyebabkan polineuropati itu tidak ada batasan ya kadar gulanya berapa. Yang pasti adalah satu, kadar gulanya itu melebihi kadar normal dari pasien diabetes. Seperti kita mungkin sobat-sobat diabetes, apalagi yang sudah kena diabetes ya tahu kalau harusnya kita itu meregulasi gula darah paling tidak lebih dari 200 gitu kan ya. Nah kalau gulanya tinggi terus itu lama-lama nanti akan bisa timbul komplikasi seperti itu dokter. Nah kalau kita ngomongin gula darah nih dok, itu kan ada macam-macamnya ya dok ya, kalau nggak salah ya dok ya, ada gula darah acak, ada sewaktu, itu gimana dok? Yang 200 itu cut off pointnya dari gula darah acak atau gimana dok? Kalau 200 tuh kita ambilnya dari gula darah acak sih ya. Jadi kalau kita cek gula tanpa melihat itu puasa atau makan, kita ambilnya dari gula darah acak tuh maksimal di angka 200 diusahakan seperti itu. Jadi harus terkontrol ya dok untuk supaya tidak terjadi neuropati ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ada nggak sih dok faktor resiko untuk terjadinya polineuropati diabetes dok? Yang pasti kalau polineuropati diabetes faktor resiko pertama pasti karena kadar gulanya ya, gula. Tapi banyak juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kayak merokok, kemudian hipertensi. Jadi pasien-pasien hipertensi itu juga bisa beresiko untuk terjadi polineuropati juga selain dia punya diabetes. Kemudian laki-laki cenderung lebih banyak daripada perempuan. Kemudian juga konsumsi alkohol dan kadar kolesterol yang berlebih itu juga bisa jadi faktor resiko untuk polineuropati gitu dok. Hampir sama kayak faktor resiko sakit jantung ya dok ya? Ya, jadi kalau udah kena satu ibaratnya kena semua gitu dok. Jadi mungkin sobat-sobat DHP nih harus lebih aware ya dok ya gitu, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat, untuk pacar juga ya dok ya. Sama semuanya pokoknya ya dok ya. Iya betul dok. Jadi kalau kita ngomongin misalnya ada diabetes, ada jenis-jenisnya, kemudian ada neuropati diabetes, ini ada juga nggak sih dok jenis-jenisnya? Kalau ada apa aja gitu dok? Jadi memang ada beberapa macam dok. Ada yang sifatnya perifer itu kalau yang kita rasa yang banyak sih yang paling banyak. Jadi yang terasa di tangan, di kaki. Kemudian ada yang
proksimal tuh kalau di paha. Jadi kadang ada orang diabetes yang ngeluhnya kok nyeri di daerah paha atau panggul. Nah, itu ternyata juga salah satu gejala dari polineuropati diabetes. Kemudian ada juga yang mengeluh sistem otonomnya. Jadi kayak berkencing atau sering kencing gitu, Dok. Seperti itu juga termasuk salah satu manifestasi dari gangguan saraf pada diabetes, seperti itu. Wah, kita banyak belajar ya dari Dokter Sarah nih. Kita dapat banyak ilmu nih dari Dokter Sarah nih. Nah, biasanya nih Dok, kalau kita udah tahu nih sakitnya apa gitu, pertanyaan yang sering kita dapatkan itu kira-kira sakit saya ini bisa disembuhkan nggak, Dok? Jadi gimana, Dok? Jadi rata-rata pasien diabetes itu kalau sudah ada keluhan polineuropati itu kebanyakan sudah kronis ya. Yang kalau sudah kronis, kalau perjalanan penyakitnya sudah berlangsung lama, memang agak sulit ya. Cuma kalau dia baru dirasa, apalagi dia baru aja ketahuan diabetes atau baru saja menderita diabetes, intervensi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengatur gula darahnya. Dengan mengatur gula darah itu harapannya komplikasinya tidak jalan semakin panjang gitu ya, Dok. Jadi nggak semakin parah, komplikasinya nggak semakin banyak. Jadi polineuropatinya itu bisa dicegah satu, atau progresivitasnya bisa dihambat. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang udah terjadi lama kok saya udah berapa 10 tahun udah sakit diabetes, udah dari dulu kebas, kalau itu kita nggak bisa kembaliin ya, karena kan saraf yang udah rusak ya udah gitu kan. Yang kita lakukan adalah jangan sampai saraf yang udah rusak ini makin banyak kerusakan, makin parah gitu ya, Dok ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu penting kadar gula darah ya, Dok ya. Yang dari tadi nih ditekankan sama Dokter Sarah. Jadi penting sekali untuk kita mengontrol kadar gula darah gitu. Ada pemeriksaan khusus nggak, Dok? Jadi pasien ini untuk kita mendiagnosa atau kira-kira dengan